Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Motivasi Agus Official. Tidak lupa selalu membahas motivasi kecemasan psikosomatik. Teman-temanku sekalian, bagaimana kabarnya? Selalu sehat? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, berkah, dan selalu semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Teman-temanku sekalian, sekali lagi saya akan menyampaikan sedikit pengalaman tentang kecemasan psikosomatik. Teman-temanku sekalian, secara teori hampir semua orang mengalami kecemasan. Hampir semua orang mengalami kecemasan, itu hal-hal yang normal aja. Tetapi ketika kecemasan itu berlebih, berarti ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang gak beres, istilahnya kayak gitu. Teman-temanku sekalian, kalau secara teori kecemasan itu bisa disembuhkan secara teori, tapi ya kecemasan itu hampir semua orang mengalami. Tapi ketika kecemasan itu berlebih, itu sangat mengganggu sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, baik di kantor, di rumah, di masyarakat. Kembali lagi, secara teori kecemasan atau anxiety disorder itu bisa disembuhkan dengan cara kita merubah pola pikir. Secara teori, ini secara teori. Tapi pelaksanaannya memang sulit, sangat sulit. Itu bagi saya tadi, sangat sulit. Maaf, batuk. Sangat sulit. Karena apa? Pikiran manusia, entah itu kondisi aktivitas, kondisi tidur, tetap berjalan kemana-mana. Kecemasan itu sangat berpengaruh sekali, saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian. Sangat berpengaruh kepada kondisi kita, kepada tubuh kita. Karena ketika kita mengalami kecemasan yang berlebih, itu direspon oleh tubuh kita dengan bermacam-macam sensasi. Sensasi yang pasti itu yang jelas, yang sering saya rasakan. Keliengan, badan sakit semua, perut begah karena hubungannya dengan lambung. Istilah yang lain, lambung atau perut ini adalah otak yang kedua. Ketika kita mengalami kecemasan berlebih, kebanyakan pada umumnya perut kembung, begah, leher kaku. Yang jelas bagi orang yang terkena serangan kecemasan atau kecemasan berlebih, itu pikirannya selalu kemana-mana, selalu negatif. Sesuatu yang belum terjadi itu sudah dipikirkan. Contohnya saya, ketika saya mau ada kegiatan sedikit, umpamanya jauh dari rumah, itu sudah berpikir bermacam-macam. Oh, nanti suatu takut-takut ada seperti ini, seperti itu, atau terjadi sesuatu. Lah itu pikirannya itu secara tidak langsung itu pikiran-pikiran negatif itu muncul. Itu yang sangat mengganggu sekali, teman-temanku. Seandainya kita pola makan kita, karena asam lambung
Itu bagus secara medis. Memang pola makan itu harus diatur, karena ketika kalau kita asam lambung, kembung, kecemasan itu tambah muncul, tambah menjadi-jadi. Akhirnya pikirannya seperti sakit berat, atau ada seperti prasangka, pikiran-pikiran negatif. Karena apa? Ketika kita cemas, kemudian kita sudah diperiksa oleh dokter perut kembung, ternyata normal-normal saja, bagus, itu sudah pikirannya negatif, sudah ke hal-hal yang mistik seperti santet atau sihir atau tenung, ke sana itu pasti sudah. Karena intinya kita tidak punya penyakit, dan penyakit yang sesungguhnya adalah kejiwaan, penyakit pikiran. Ketika pikiran kita itu sudah ruwet atau pikiran terlalu berlebihan, sedikit ada permasalahan, pasti sudah dianggap serius, dicerna oleh pikiran kita, akhirnya mengefek kepada tubuh kita. Pada tubuh kita akhirnya rasa begah, rasa dedas, dada rasa sakit, sesak, badan sakit semua. Akhirnya semakin lama kecemasan itu semakin bertambah, kadang pusing, keliengan. Meskipun selama ini, meskipun saya mengalami kecemasan sampai merasakan keliengan atau merasakan sesuatu yang sedikit sangat tidak mengenakan badan, tapi selama ini bayangan-bayangan saya takut jatuh, takut pingsan, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Bukan saya mengharap, tapi selama ini belum pernah. Hanya bayangan kita itu yang sangat menakutkan sekali, dan sangat membuat pikiran kita itu ruwet, atau kata-kata lain ruwet digawe dewe, muncul dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak perlu dipikirkan muncul, sesuatu yang belum terjadi sudah diterka, sudah dipikirkan. Nanti suatu takutnya nanti besok terjadi seperti ini. Lah itu akhirnya semakin kita berpikir negatif, kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya badan, tubuh merespon sangat tidak nyaman sekali. Badan sakit semua, keliengan. Yang jelas mudah perasaan, temperan tinggi rata-rata, mudah perasaan, gampang marah, gampang tersinggung. Tapi jangan khawatir teman-temanku, jangan pernah takut, tetap maksimal, harus berusaha semaksimal mungkin, harus jangan putus asa, karena semua itu adalah pengaruh pikiran kita yang bermacam-macam, yang terlalu jauh berpikir dan berprasangka buruk dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Jadi istilahnya gini, kita melangkah belum apa-apa sudah berpikir negatif, belum melangkah itu. Tapi alhamdulillah selama ini meskipun pikiran kita negatif bermacam-macam, kalau kita berani, kalau kita jalani, insya Allah sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya aja perjalanan dari rumah mau acara keluarga dengan anak, istri, rencana itu besoknya, itu sudah rasanya pikiran sudah bermacam-macam.
takut yang ini, oh nanti suatu saat nanti kecelakaan, ada kecelakaan atau gimana. Lah itu pikirannya sudah tidak terkendalikan, semrawut, tidak bisa dikendalikan. Dan itu perlu dilatih berani, dilatih kita ikhlas, yakin, harus berani, harus bisa. Bayangan-bayangan yang negatif itu ketika kita di depan sudah bayangannya sudah tidak negatif, kita terjang aja, kita terjang. Insya Allah tidak ada apa-apa, insya Allah. Saya yakin, karena pengaruh pikiran itu kuat, energinya kuat. Ketika kita berpikir positif, kita mengadakan kegiatan atau mencari suasana-suasana bahagia, kita bercerita tentang hal-hal yang lucu atau hal-hal yang positif, insya Allah hilang itu. Jadi kita itu harus membiasakan membahas atau mencari suasana yang bahagia, membahas sesuatu yang lucu ataupun yang bermanfaat, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi kita fokus pada pekerjaan yang positif itu. Ketika orang terkena kecemasan psikosomatik, kalau dia senang menyendiri, senang di rumah, kurang bergaul, itu malah tambah berat, sulit sembuhnya. Saya sendiri terus terang aja, saya ini menjalani sudah agak lumayan dan merasakan sensasi itu bermacam-macam sangat sering. Ketika sensasi itu saya muncul, saya coba melawan, berbicara dalam hati, saya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi memang benar, ketika kita meyakini itu, saya tidak apa-apa, kita jalani, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kita kena tipu oleh pikiran kita sendiri, padahal sebenarnya tidak apa-apa. Teman-teman sekalian, memang kalau kita belajar berbicara, kita harus mengubah pola pikir. Itu mudah kalau diucapkan, tapi prakteknya memang sulit. Itu harus dilatih. Cara melatihnya itu sebenarnya gampang. Ketika Anda melihat orang meninggal, contohnya aja, melihat orang meninggal, tetangga sampean, tetangga teman-teman sekalian, takut, berpikir seolah-olah kita juga akan mati juga. Ya memang semua manusia akan mati. Lah kita hadapi aja, kita datangi. Kalau bisa kita ikut terjun juga mengubur mayat itu, membantu, didekati, kita ikut andil juga. Ternyata tidak apa-apa, alhamdulillah. Oleh karena itu saya mengharap pada teman-temanku sekalian, tetap semangat ya, semangat berjuang, dan yakin Allah akan membantu kita. Yang penting kita yakin pasti sembuh. Kita berupaya, terutama perilaku kita yang biasanya seperti ini kita rubah. Yang dulunya suka memendam amarah, coba kita los, biarkan aja, pasrahkan pada Allah. Coba biar saja, entah pernah dibully sama teman, biar sudah, mau ngomong apa biar aja sudah, alah lebay, biarkan aja sudah. Kita harus legowo, istilahnya legowo, terima aja sudah, gak apa-apa. Ya Allah, matur nuwun, terima kasih, legowo, coba terima aja sudah. Insya Allah akan sedikit demi sedikit reda. Meskipun kadang-kadang muncul, tapi minim kita sudah tahu, ilmunya sudah tahu.
ilmunya sudah tahu. Yang penting kita harus ikhlas, sabar, semangat. Sekali lagi itu saja dari saya, teman-temanku sekalian. Jangan lupa selalu bahagia, bangkit, semangat. Mudah-mudahan teman-temanku sekalian yang melihat YouTube saya selalu diberi kesehatan. Saya doakan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan kembali seperti sedia kala, normal kembali. Sebaliknya, saya juga mohon kepada teman-teman saya yang melihat YouTube saya, doakan saya segera sembuh dengan motivasi saya, dan Allah selalu melindungi kita, selalu memberikan keberkahan dan selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.